Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta, kelas 10 IPA, 10 IPS dan 10 agama. Di sini kami akan menerangkan tentang kisi-kisi penilaian tengah semester genap di Madrasah Aliyah 1 Kota Pekalongan tahun pelajaran 2022-2023. Perlu diketahui bahwa materi bahasa Arab itu ada 2 bab. Yang pertama adalah bab 1 Al-Hayatu Yaumiyah, kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah Al-Hiwayatu, hobi-hobi. Jadi di sini nanti anak-anak semua bisa mempelajari tentang informasi kehidupan sehari-hari, hobi, makanan, dan minuman dengan menggunakan aqsamul fi'lil, mudzakkar, adawatul istifham, dzaraf makan, dan dzaraf zaman. Nanti soal ada 5 ya. Yang pertama adalah anak-anak bisa mengerjakan soal tentang Al-Hayatu Yaumiyah, kehidupan sehari-hari. Makanya anak-anak yang sudah dihafalkan, ada 14 kata yang sudah dihafalkan, itu dihafalkan kembali. Kemudian tidak cuma dihafalkan, harus belajar menulis, ditulis yang jelas, tulisannya itu harus jelas, karena yang namanya bahasa Arab itu ada maharatul kalam, maharatul istima', maharatul qiraah. Nah, ini termasuk maharatul kitabah, menulis. Ditulis, nanti ada kotak-kotak ya, ada fil madhi, fil mudhari, amal yang pernah diajarkan dan pernah dihafalkan oleh anak-anak semua, itu ditulis kembali yang 14. Yang pernah maju anak-anak satu-satu ke depan, kemudian menghafalkan mulai dari qara'a, yaqra'u, iqra' dan seterusnya, itu dipelajari untuk menulisnya. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua itu adalah menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Menerjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Tentunya di sini anak-anak harus belajar tentang apa-apa yang sudah diajarkan dalam bentuk qiraah bacaan. Dalam bentuk qiraah bacaan. Seperti kita mempunyai hobi lah ya. Hobinya itu apa? Seperti itu. Hobinya sepak bola. Nah, itu. Hobinya tenis meja. Tenis meja itu bahasa Arabnya apa? Hobinya bola basket itu apa bahasa Arabnya? Kemudian hobinya melukis itu apa bahasa Arabnya? Hobinya menggambar, hobinya memotret. Nah, itu ada semua di situ. Makanya harus belajar menulis ya. Belajar menulis. Kemudian juga apa-apa yang berada di dalam supermarket. Di situ kan ada ya bacaan tentang supermarket. Nah, itu ya. Itu salah satu siswa teman kita masuk ke supermarket, di situ membeli kemeja, membeli kaos dalam, membeli jus anggur, membeli jus apel, membeli jus jeruk. Itu dihafalkan kata-kata seperti itu. Karena kata-kata tersebut itu akan ada dalam kita menerjemahkan. Seperti dan juga seperti ada kita melukis kebun, kita melukis hewan-hewan, kita melukis pemandangan, kita melukis pohonan, kita melukis apa-apa yang ada di rumah dan juga apa-apa yang ada di luar rumah. Itu dihafalkan seperti itu ya. Termasuk juga melukis alam. Nah, ini
Makanya yang terpenting adalah anak-anak belajar dengan baik. Tidak cuma belajar membaca saja, belajar menulis. Makanya anak-anak di rumah harus dituangkan untuk menulis. Makanya buku tulisnya disiapkan, menulis ditulis, tulis ulang dan tulis ulang gitu ya. Kemudian yang ketiga itu nanti akan dibahas tentang gambar-gambar. Tentunya kita menerangkan gambar. Di situ kan ada gambar, umpamanya memasak. Berarti bahasa Arabnya memasak itu apa? Ya, di situ kan ada jami'atul memasak, gitu loh. Kelompok memasak ada, kelompok memotret ada, kelompok berolahraga, riyadatul badaniyah ada. Kemudian ada juga kelompok melukis, kelompok mewarnai, kelompok komputer, kelompok ada juga yang hobinya itu jurnalistik. Itu bahasa Arabnya apa? Harus dihafalkan. Yang namanya bahasa Arab itu harus dihafalkan. Ingat ya, dihafalkan dan juga harus pinter untuk menulisnya. Nah ini. Ya nanti gambarnya ada 4 gambar. 4 gambar itu anak-anak kudu ngerti gambar apa ini. Nah gitu loh. Gambar apa ini? Nah, tahu ya seperti itu? Udah tahu ya anak-anak sekalian. Ya. Tadi yang nomor 3 itu melihat gambar. Gambarnya itu apa? Di dalam bahasa Arab kan ada gambar-gambar di situ. Itu divisualisasikan dalam kalimat bahasa Arab. Ya, paham ya? Nah, kemudian yang nomor 4 itu adalah tentang bacaan. Qiraah bacaan. Bacaan satu paragraf, satu alinea. Nanti dibaca di situ ada kalimat-kalimatnya bahasa Arab. Kemudian nanti di situ ada pertanyaan. Ya, ada kata tanya. Makanya anak-anak harus dihafalkan ada watul istifham, kata tanya. Kan sudah saya jelaskan di halaman 42 itu ada kata tanya, ada watul istifham. Ya. Ada watul istifham adalah media atau sarana untuk mencari tahu tentang sesuatu yang sering digunakan. Contohnya mata, kapan. Nah, kapan itu berarti menunjukkan waktu. Kapan? Nah, apa berzuhur, ba'da asar, apa setelah sholat, atau pagi-pagi atau malam itu menunjukkan waktu. Kalau mata. Kam berapa? Berarti berapa itu yang menunjukkan angka. Berapa itu. Kemudian ada limadza, kenapa. Limadza, kenapa. Kemudian bedanya ma dengan madza. Nah, itu ada juga di situ. Kalau ma itu menunjukkan benda. Ma hadza, apa ini? Nah, itu. Nanti jawab hadza kitabun, umpamanya seperti itu. Madza, apa, menunjukkan pekerjaan. Berarti pekerjaan apa? Madza, pekerjaan orang tua pakainya madza. Ya, kemudian ada lagi yang hal. Kalau pertanyaan hal itu berarti anak-anak cuma menjawab na'am atau la. Ya, menjawab na'am atau la, gampang lah ya. Cuma jawab na'am atau la saja sudah cukup ya. Terus ada lagi kaifa, bagaimana. Kemudian ada man, siapa. Kemudian juga aina, di mana. Di mana berarti menunjukkan tempat. Di mana? Di sekolahan. Di mana? Di kantor. Di mana? Di supermarket. Di mana? Di Pekalongan. Di mana? Di Surabaya dan seterusnya. Ya. Ini nanti ada beberapa soal-soal ya dari bacaan. Nanti soalnya ya ada watul istifham itu yang tadi saya sebutkan ya.
Makanya anak-anak belajar. Yang penting adalah belajar. Belajar membaca, belajar menerjemahkan, dan juga belajar menulis. Yang terpenting adalah menulis. Karena kita tes di PTS, pendidikan tengah semester itu harus menulis. Seperti itu, tidak cuma dihafalkan saja. Ya. Kemudian yang terakhir itu kita ada implak al-faroho. Jadi mengisi titik-titik yang kosong. Ya. Mengisi titik-titik yang kosong seperti itu. Jadi ada kalimat, kemudian ada titik, diisi titik-titiknya itu sesuai dengan jawaban yang tepat. Tentunya ya sesuai dengan bacaan, sesuai dengan kriteria, ataupun kalimat-kalimat yang sesuai. Seperti itu. Umpamanya ada pertanyaan gini, dijawab gini. Itu seperti itu. Ya, di dalam soal-soal dalam bahasa Arab itu kan ada memilih. Nah, di sini adalah melengkapi, yang ada kalimat, kemudian titik-titiknya itu ada. Nah, tentunya anak-anak harus belajar tentang hobi. Ya, apa hobimu? Ya, kamu sebutkan hobimu apa? Seperti itu. Apa hobi ayah? Hobi ayah ini. Nah, itu disebutkan, tapi dituangkan dalam sebuah kalimat. Ya, makanya ada 5 kalimat ini, 5 soal-soal yang ada di dalam bahasa Arab ini, itu semuanya dituangkan dalam sebuah tulisan. Tentunya tulisan itu harus dilihat kebenarannya. Makanya yang terpenting adalah anak-anak belajar di bab pertama, yaitu tentang al-hayatu yaumiyah, kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah bab kedua adalah al-hiwayatu, hobi-hobi. Nah, itu. Makanya dengan adanya kita belajar membaca, belajar menerjemahkan, belajar menulis, itu anak-anak supaya bisa untuk mengerjakan soal-soal. Karena yang namanya soal bahasa Arab itu tentunya di dalam buku ada semua. Ya, di dalam buku itu ada semua, tinggal diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Makanya yang terpenting adalah anak-anak belajar satu persatu yang sudah saya ajarkan. Ya, yang saya ajarkan. Ya, karena materi bahasa Arab itu ya adanya cuma 2 itu. Ya, al-hayatu yaumiyah, kehidupan sehari-hari, dan al-hiwayatu hobi. Makanya silakan anak-anak untuk belajar dengan giat, belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu sebenarnya ya biasa kita sebut sehari-hari. Seperti kita sholat aja kan, mulai dari Allahu Akbar sampai salam itu semuanya bahasa Arab semua. Makanya tidak heran kalau kita itu belajar bahasa Arab kemudian harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak semua, selamat belajar, selamat berkarya, dan juga bisa mendapatkan nilai yang bagus dalam bahasa Arab. Tentunya dimulai dengan belajar, dan belajar. Sekian dulu dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam menuangkan kisi-kisi ini banyak kesalahan, khilafan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Wallahu muwaffiq ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.